selamat sore dengan channel KN. Sore ini kami kembali mensinggahi tempat pemakaman Museum Pan Motman yang berada di Kampung Jambu, tepatnya di Pilar Louis Sadeng, Bogor. Kita mencoba kembali agar lebih dekat apa dan bagaimana yang berada di Museum Pan Motman ini. Nah, kebetulan kami juga bertemu kembali dengan Dok Ucu sebagai juru kunci di makam ini. Kita dengarkan berita dari Pak Ucu, apa yang akan dibicarakan setelahnya. Assalamualaikum Pak Ucu. Waalaikumsalam. Saya pertama menegaskan Museum Pan Motman ini sejarah awalnya ada makam ini gimana Pak? Jadi bermula dari datangnya seorang menir Belanda yang namanya Gerrit William Casimir. Kala itu dia kira-kira umur 14 tahun, lahir di Belanda, di Pandegoro, terus berkunjung datang ke Indonesia, akhirnya bergabung dengan pemerintah Belanda yang ada di Batavia. Kala itu dia diangkat jadi kerja rendahan, seorang kerani, mungkin kalau sekarang pesuruh. Jadi dia itu mungkin pintar, dia sekolah lulusan insinyur pertanian, dia terus suruh mengelola perkebunan yang ada di satu presidenan. Kala itu satu presiden itu kalau sekarang tiga kabupaten. Jadi dia sementara tinggal di Kabupaten Bogor. Jadi setelah perencanaan itu matang, dia bikin pengelola perkebunan yang ada di satu presiden itu. Dia akhirnya diangkat jadi direktur utama perkebunan orang-orang Belanda. Setelah itu ya mungkin karena sesudah ada perkebunan, ya keluarga dia itu pekerja segala macam, apalagi keturunan dia mungkin ada yang meninggal, jadi akhirnya dia cari untuk pemakaman keluarga. Itu atas dasar dia minta petunjuk kepada Mbah Ilyas. Mbah Ilyas itu cucu dari Sultan Tirtayasa. Terus Mbah Ilyas itu minta petunjuk lagi. Di kala itu ada pembesar orang masih turunan Pajajaran, dia tinggalnya di Panjauhan dulu, namanya Mbah Dalem Suryani Ngerat Kencana. Ya minta petunjuk ke situ. Nah, dia ngasih petunjuk disuruh di wilayah sini. Jadi dibikinlah adanya begini. Jadi kalau luasnya dari bangunan ini, kalau luas tanahnya 60 kali 60, jadi otomatis sawah jalan ke depan 4.000 meter lebih. 4.000 meter. Terus memang dari dulu segini adanya atau memang ada bangunan lain di luarnya gitu? Enggak, cuma ini dulu bangunan ini. Terus nggak ada macam rumah lagi? Nggak ada. Misalnya ada pendopo di sana atau ada apa gitu? Kosong, nggak ada. Kosong Itu nggak ada rumah. Cuma ada rumah penjaga, itu buyut saya adanya di belakang. Oh, penjaga ada. Itu keponakan Mbah Tirtayasa. Mbah Ilyas. Mbak Ilyas. Kalau Pak Ucu berapa lama di? Kalau Bapak dari mulai orang tua. Ada berapa tahun kira-kira? Orang tua itu tahun 53. 53 orang tua ke Pak Ucu. Ke saya Pak Ucu itu ke megang ini. Setelah orang tua meninggal tahun 73 baru kemarin. 73 Pak Ucu sampai sekarang ini. Ya. Dari kakek tadinya. Oh, tadinya dari kakek. Dari buyut, dari kakek. Karena buyut itu yang bikin ini bangunan. Siapa nama buyutnya? Mustafa.
Bagus Mustafa. Tuh bagus. Mustafa. Itu buyut Pauco. Iya. Orang Tuh tua. Bagus Harun, Tuh Bagus Mulapar, Tuh Bagus itu tuh orang. Tahu tuh di Gobang. Oh, itu berarti bukan sendiri dulunya. Bukan sendiri, gue bikin sendiri. Orang Iya. yang itu jadi gua Ilyas itu. Oh, berarti ada berapa tuh bagus tuh? Banyak. Banyak tuh bagus ya. Yang ngebangun ini, terus sudah turun temurun salah satunya kakeknya orang tua Pauco. Kakek mungkin Turun. berhenti Turun dengan ke orang tua. bukan berhenti Ke bapak. jadi nggak dirawat mungkin Oh, ya nggak dirawat. kan, setelah perang Kemerdekaan. ya pengarah kemerdekaan. Terus kalau Pan Motmen sendiri ini sebenarnya dia apa? Marga Enggak, maksudnya dia di Indonesia ini itu pengusaha perkebunan pengusaha perkebunan. sekalipun sekaligus Tentara bukan? kontraktor. Dia tentara bukan? Kan kalau yang saudaranya memang tentara Oh, jadi cuma kontraktor perkebunan, jadi bukan. kan elektur perkebunan. Mm-mm. Anyer Panarukan dia ikut. Oh, sebagai kontraktor makanya kaya ya. Ya makanya perkebunan yang ada di itu satu kerja itu 125.000 hektar. Yang sekarang pindah tangan jadi PTP, PT 10, PT banyak tuh PTP kan. Berarti sebelum ini kan berarti rumah itu nggak ada dong, hutan. Nggak ada, belukar. Hutan. Kayu gede. Semua juga. Hutan belukar, kayu gede. Terus pertama Pauco dulu di sini tuh kira-kira ada berapa rumah di sini? Kalau saya ingat bapak ya, kalau di sini cuma itu kakek. Cuma kakek ada 3 aja. rumah sama bibi sama saudara Itu sepupu. benar-benar hutan ya? Iya benar. Orang tua rumahnya di sana masih jauh. Masih jauh. Nah, pas itu tuh rumah itu nggak ada rumah ke sini. Kalau ke sana ada. Enggak 10 rumah, sedikit. Kalau saya lagi kecil. Terus selama ini Pauco di sini dari pemerintah setempat ya, misalnya dari desa atau dari Pemda kabupaten atau dari provinsi, ada nggak yang sudah mengunjungi tempat ini? Oh, ada. Hah? Itu wakil Bupati Bogor yang dulu sering ke sini. Terus pendapat mereka tentang peninggalan ini gimana? Atau Ya mereka harus dilestarikan. lestarikannya dalam bentuk apa? Ada niat untuk Untuk merehab atau belum, kalau itu mungkin ya karena untuk melestarikannya diambil jadi situs ya. jadi situs? Ya. Tapi bantuan-bantuan untuk pemeliharaan ini dari Pemda ada? Belum ada. Tapi jadi honorer. Saya itu jadi honorer, ditunjuk jadi honorer. Oh, Pauco ditunjuk Ya, dari honorer honorer. untuk menjaga di sini Ya. dengan honor Dari mulai 400.000 dulu tuh sampai 900 per bulan. sampai sekarang ini. Gua jadi 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali pembayarannya di Pemda itu Ya, ngambilnya. dari Terus kalau buat pengurusannya, misalnya buat bersih-bersih atau buat bikin pagar atau apa dari Pemda? itu sendiri. Iya kali ada. Orang dari Pemda minta dibeliin pemotong rumput. Udah ngomong berapa kali, nggak ada. Kan di laporan kendala apa, kasih kendala bawah. Solusinya apa? Ya harus dibikin pagar, sarana umum misalnya untuk parkir, untuk WC, sekarang harus ada. Tapi kayaknya nggak ditanggapi. Kalau nggak diisi ya. Ya makanya mudah-mudahan ya kita juga usaha nanti ya. Iya. Kita tahu dengan vlog kita ini kan nanti ada lah gitu kan, mungkin dari masyarakat atau apa gitu kan ya, karena kalau dibilang ya peninggalan ini kan Mungkin ada apa? Ada peneguran mungkin dari media bisa ke pemerintah Belanda. iya Bisa yang udah direncanakan sama mereka itu bisa mau diperbaiki kapan di itunya tindak lanjutnya. kami jalan. Kalau pilar ini memang dari dulunya ada di sini apa udah dirubah? Ini kan 1, 2, 3, 4 ya. terus Tadi di jumlahnya ada 37 37 pilar. berikut ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
Itu menunjukkan apa pilar-pilar ini? Menunjukkan kuburan. Berarti satu pilar ini satu kuburan dalamnya. Dua, tiga, empat. 33 yang di luar, yang di dalam 4, yang di bumi itu ada 4. Tapi setelah pendudukan Jepang ke Indonesia tahun 42 dirusak oleh orang Jepang. Jadi itu bumi itu dibawa ke Belanda. Marganya lagi ada sejarah lagi. Dan ini batanya, marmernya segala. Kalau jenderal di sini ada 3. Satu ini Oh, ini jenderal nih. Victor Cornelis, Jenderal Victor Cornelis, William Smith, sama Frederick Hendrik. Smith, Frederick Hendrik. Mungkin ini istimewa. Ini marmer semua ini mah kuburannya. 1, 2, 3. Tapi ini udah rusak. Kalau bawahnya mah enggak. Bawahnya marmer sebenarnya. Ini jadi ke atas marmer. Oh, tapi karena bangunan ininya hilang kali. Mungkin secara orang. Kapan mau diperbaiki? Ya, permisa. Itulah tadi perbincangan kami dengan Pak Ucup selaku juru kunci atau juru pelihara yang berada di Muslim Panmotin di Kampung Pilar, Desa Luisadeng, Kecamatan Luisadeng, Kabupaten Bogor. Semoga sedikit ini menjadi bahan buat kita, apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan. Semoga ini menjadi bahan untuk yang akan datang. Sekian vlog dari kami. Saya Kamal dan rekan saya Norman. Jangan lupa tonton terus channel kami Media KN. Salam satu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana aja. Ayo. Anak, takut.
dijual. Belakang sana. Iya, kupon jati, kupon jati. Iya. 60. Iya, 60 saya dari